Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Shugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan algoritma sederhana, yaitu menampilkan 3 hari berturut-turut. Jadi diberikan soal seperti ini: buatlah program untuk menampilkan 3 nama hari secara berurutan jika inputnya adalah bilangan bulat n yang menyatakan indeks hari pertama. Nilai n ini dimulai dari 1 sampai dengan 7, jadi antara 1 sampai 7 ya. Kemudian urutan nama harinya adalah Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ada 7 nama hari. Contoh inputnya adalah, jika kita menginput 1, maka nanti program akan menampilkan hari Ahad, Senin, Selasa, 3 hari berturut-turut. Kemudian jika kita inputkan angka 3, maka program akan menampilkan hari Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian kalau inputnya 6, maka program akan menampilkan hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kalau inputnya 7, maka program akan menampilkan hari Sabtu, Ahad, dan Senin. Oke, demikian, cukup sederhana soalnya. Kita langsung ke NetBeans saja. Di sini kita buat sebuah kelas dulu ya. Kita buat sebuah kelas baru, klik kanan New Java Class, kemudian berikan nama kelasnya Crafting Code 25. Finish. Kita hapus dulu komentarnya di sini. Kemudian kita buat method main, public static void main tab. Kemudian kita buat scanner. Kita buat sebuah scanner. Berikutnya kita buat variabel n ya. Oh, ini kita import dulu. Klik di sini import Java Util Scanner. Kemudian paste integer n sama dengan sc.nextin. Jadi kita sudah bisa menangkap nilai n ini. Kalau kita mau tes dulu, bisa sort dulu. Kita tampilkan n-nya. Oke, kita run dulu, run. Ya, di sini seperti nampak tidak ada yang terjadi ya, tidak ada yang run. Tapi kalau diklik di sini kita bisa menginput angka, misalnya 4. Enter, dia akan menampilkan kembali angka yang kita inputkan. Oke, berikutnya kita kembali ke soal. Dia akan menampilkan 3 hari berturut-turut mulai dari n. Kemudian di sini kita bisa lihat inputnya antara 1 sampai 7 ya. Jadi kita harus periksa dulu logikanya. Jika if n lebih besar sama dengan 1 dan n lebih kecil sama dengan 7, jadi inputnya hanya 1 sampai 7 saja yang diterima, input lain tidak diterima ya. Oke. Kemudian kita buat lagi logika if. Jika n-nya sama dengan 1, di dalamnya, maka kita akan menampilkan teks. Kalau inputnya adalah 1, maka tadi yang tampil adalah Ahad, Senin, Selasa ya. Oke. Kalau inputnya 1, yang tampil adalah Ahad, Senin, Selasa. Perhatikan ini ada garis miring n ini. Ini adalah sama dengan perintah enter ya. Daripada saya harus menuliskan sistem out print sebanyak 3 kali, saya gunakan saja ini garis miring n. Oke, kemudian coba saya run dulu. Saya sudah bisa menerima input. Kalau inputnya 1, maka dia akan menampilkan hari Ahad, Senin, Selasa. Kemudian kita run lagi. Kalau kita input angka lain, angka 2, ya belum ada ya. Jadi kita buatkan lagi logika di sini. Else if jika inputnya adalah, jika n ini adalah sama dengan 2. Kalau inputnya 2, maka yang tampil adalah hari Selasa, hari Senin, Selasa, Rabu ya. Kita sort hari Senin, Selasa, Rabu. Kita run lagi. Sekarang dia sudah bisa menerima input angka 2. Yang tampil adalah Senin, Selasa, Rabu. Oke, demikian seterusnya sampai hari terakhir, hari Minggu. Kalau sampai input 7 ya, hari Sabtu maksud saya. Jadi kalau dia inputkan 3 seperti ini, 3, 4, 5, 6. Saya rapikan dulu source code-nya, source format. Oke, sudah rapi, ini sudah ada semua. Kalau input 1 muncul hari Ahad, Senin, Selasa. Input 2 Senin, Selasa, Rabu. Input 3, maka yang tampil adalah Selasa, Rabu, Kamis. Kalau di input n sama dengan 4, yang muncul adalah hari Rabu, Kamis, Jumat. Input 5, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian kalau inputnya adalah 6, muncul Jumat, Sabtu, Ahad.
Kemudian kalau saya inputkan 7 muncul tampil Sabtu, Ahad, Senin. Oke, coba kita run lagi, run file, kita tulis di sini inputnya adalah 6, berarti nanti yang tampil harusnya adalah Jumat, Sabtu, dan Ahad ya. Ya, ini muncul Jumat, Sabtu, dan Ahad. Oke, saya scroll dulu kodenya pelan-pelan. Oke, saya kira itu cukup sederhana. Kemudian pertanyaannya, adakah cara yang lebih smart gitu ya, dengan baris kode yang lebih sedikit untuk menampilkan berita ini? Ya, tentunya ada. Sebagai seorang programmer kita harus memikirkan banyak cara untuk menyelesaikan sebuah problem ya. Jadi kita bisa gunakan operasi modulo seperti ini. Kita hapus dulu ininya, kita ganti kode ini. Kita bisa gunakan operasi modulo untuk membaca indeks dari hari. Tapi sebelum itu tentunya kita akan butuh sebuah array ya. Kita buat array ini, kita simpan arraynya ke dalam, kita simpan nama harinya ke dalam array ya, atau larik. Jadi nama hari tadi itu kita simpan ke dalam larik seperti ini. Misalnya kita buat begini. Jadi kita buat array nama hari dari Ahad, Senin, Selasa, string saja, pakai tipenya string ini, array string nama hari seperti ini. Kemudian untuk validasinya sama, jika n lebih besar 1, lebih besar sama dengan 1, dan n selama n juga lebih kecil sama dengan 7. Berikutnya, indeks dari array ini dimulai dari 0 ya, sedangkan nama hari yang kita inputkan dimulai dari 1 sampai 7. Kalau kita lihat indeks harinya ini kalau di array di Java atau larik di Java ini dia mulai dari 0. Ini adalah indeksnya 0, yang ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5, sampai yang terakhir adalah 6. Karena dia dimulai dari 0, maka kita kurangkan ini dengan 1. Caranya adalah kita gunakan operator decrement n minus supaya inputnya berkurang 1 dulu. Kemudian kita tampilkan harinya. Jadi kita bisa pakai sistem outprint seperti ini. Kita tampilkan hari pada indeks ke n ya. Jadi coba kita run dulu. Akan muncul satu hari nih ya. Misalnya input 1, maka yang muncul adalah hari Ahad. Oke. Kalau kita run lagi, inputnya adalah 6, maka yang muncul adalah hari Jumat. Oke, sampai di sini kita sudah menampilkan satu hari. Kalau kita mau menampilkan hari berikutnya, kita bisa copy perintah ini, paste, tapi diberikan operator increment, post increment ya. Oke, kemudian kita run di sini. Maka nanti yang muncul hari, misalnya di sini tadi muncul hari Senin, maka berikutnya hari Selasa, dan berikutnya hari Rabu. Ya, kita masukkan dulu 1, harusnya muncul hari Ahad, kemudian di plus lagi muncul hari Senin, di plus lagi muncul hari Selasa. Kita enter ya, Ahad, Senin, Selasa. Kita run lagi, kita coba hari 3. Hari 3 itu adalah Selasa, muncul Selasa, Rabu, Kamis. Kita run lagi hari 4 itu adalah Kamis, Jumat, Sabtu, Rabu, Kamis, Jumat ya. Ya, Rabu, Kamis, Jumat maksud saya. Kemudian kita run lagi 6. Kita lihat 6 itu harusnya Jumat, Sabtu, Ahad ya. Ya, kita lihat di sini error. Kenapa error? Karena indeks dari array yang paling besar ini adalah 6 ya. Dimulai dari 0 sampai 6. Sedangkan nanti di sini akan ada penjumlahan. Disinilah bekerja proses modulo, operator modulnya bekerja di sini. Kalau dia sudah sampai di indeks ke-6, maka dia akan kembali ke 0 lagi. Jadi di sini sebelum dia tuliskan, maka dimodulukan dulu. Caranya bisa pakai seperti ini. Operator modulo kalau di Java pakai tanda persen ya, simbol persen. Kita modulukan dengan 7. Yang ini juga di bawah sama, bisa di copy paste saja seperti ini. Oke, kita run lagi. Kita masukkan angka 5, harusnya muncul Kamis, Jumat, Sabtu ya. Oke, enter, aman. Tapi kalau kita masukkan angka 6, apakah dia masih aman? Harusnya Jumat, Sabtu, Ahad muncul ya, benar. Kemudian kita masukkan 7, harusnya dia muncul Sabtu, Ahad, Senin. Oke, aman. Jadi ini kodenya lebih sedikit ya dibandingkan yang sebelumnya. Sebelumnya ada sekitar 24 baris. Yang ini kita selesaikan dalam 18 baris saja.
Jadi ini suatu bentuk penyederhanaan. Menyederhanakan program itu bukan berarti mudah, tapi lebih sulit ya. Menjadi semakin sulit karena kita harus memikirkan struktur datanya yang paling tepat. Di sini kita gunakan struktur datanya array atau larik. Kemudian kita juga butuh skill bagaimana cara membuat operator modulo dan sebagainya. Oke, baik, saya kira untuk tutorial bagaimana menyelesaikan problem ini menampilkan 3 hari berturut-turut, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada saran dan pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya jika video ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.